Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Dia bilang, oh, ini ada apa ini? Saya pesan ke dia nih, tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal, kan gitu. Kalau pemerintah akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Saiful, ketika datang ke rumah saya. Kepakaran dan intelektualitasnya bukannya digunakan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, melainkan justru beralih profesi sebagai pembocor rahasia negara, suka menebarkan hoax dan demen mengumbar tuduhan tanpa bukti ke ruang publik yang nyata-nyata merupakan tindakan melawan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga ex Wakil Menteri Hukum dan HAM pada era SBY, Denny Indrayana mengaku bahwa dirinya mendapatkan perintah dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk membantu Anies Baswedan agar bisa berkontestasi di Pilpres 2024 sebagai capres, agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Namun Denny Indrayana mengaku cukup terkejut atas perintah Mahfud MD dan ia juga tidak tahu apa yang melatar belakangi Mahfud MD menyatakan hal itu hingga akhirnya ia beberkan secara terbuka kepada masyarakat luas. Nah, terkait pengakuan Denny Indrayana tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD secara blak-blakan mengakuinya. Namun dengan tegas Mahfud MD menyatakan bahwa pesan atau perintah agar bisa menjaga Anies bukan hanya ditujukan kepada Denny Indrayana, melainkan juga kepada Presiden PKS Ahmad Saiku ketika datang ke rumahnya untuk menawari Mahfud MD tentang kemungkinan untuk bisa menjadi bakal cawapres mendamping Anies yang langsung ditolaknya. Menurut Mahfud, pesan penting itu perlu disampaikan sebab ada tuduhan pemerintah bakal menjegal Anies agar tidak bisa dapat tiket sebagai capres. Oleh karena itu jangan sampai ada konflik internal di koalisi perubahan yang bisa menyebabkan Anies gagal maju sebagai capres. Pak Mahfud pada saat terakhir bertemu dengan saya itu minta tolong dan bahasa beliau memerintahkan. Jadi saya terakhir ketemu, saya kan kalau pulang ada waktu saya WA Pak Mahfud saya di Jakarta, ketemuan dong, kita diskusi. Pak Mahfud kemudian memberi waktu, biasanya ya Mas nanti malam ya ke rumah dinas beliau. Pas mau pulang Bapak juga begitu. Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini. Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Dia bilang, oh, ini ada apa ini? Ya Pak, kemarin Denny Indrayana mengaku bahwa Bapak minta dirinya untuk membantu Anies jadi capres, bagaimana Pak? Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua PKS, Ketua Umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal, kan gitu. Kalau pemerintah akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Saiful, ketika datang ke rumah saya, menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah. Anies, kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Aniesnya nanti tidak dapat tiket. Kalau partainya satu keluar, sama pesan saya kepada Denny. Nah, saya akan jaga pemilunya, saya bilang agar pemilu terselenggara, itu aja. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan Denny Indrayana yang mengaku dirinya tidak bisa memahami maksud dan latar belakang Mahfud MD menyampaikan instruksi yang disampaikan secara lugas dan tegas itu diduga kuat memang sengaja dipelintir dan dipolitisir sedemikian rupa ketika dirinya justru dipermasalahkan secara hukum ketika berusaha untuk membeberkan soal perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup yang bakal
diputuskan Mahkamah Konstitusi atau MK, termasuk mengungkap keputusan MK yang menurut Denny bakal memenangkan kubu Muldoko atas pengajuan PK atau peninjauan kembali terhadap kepengurusan Partai Demokrat di bawah pimpinan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Hal itu terkait dengan dilaporkannya Denny Indrayana ke Barreskrim Polri oleh seseorang berinisial AWW atas dugaan ujaran kebencian berbasis SARA dan penghinaan terhadap penguasa serta oleh paguyuban bakal calon anggota DPR dan DPRD atau BCAD ke Polda Metro Jaya pada hari Senin 29 Mei yang lalu lantaran telah membocorkan rahasia negara sehingga membuat resah para bacalek yang sedang bekerja untuk menghadapi pemilu 2024. Saya sendiri juga heran menyaksikan berbagai gerakan dan manuver seorang Denny Indrayana, seorang guru besar hukum tata negara, sekaligus juga seorang advokat. Kepakaran dan intelektualitasnya bukannya digunakan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, melainkan justru beralih profesi sebagai pembocor rahasia negara, suka menebarkan hoax dan demen mengumbar tuduhan tanpa bukti ke ruang publik yang nyata-nyata merupakan tindakan melawan hukum. Meski demikian, bisa jadi Denny Indrayana tidak bermain sendiri. Tidak tertutup kemungkinan ada banyak pendukung Anies yang terus menghasut dan memprovokasi dirinya untuk terus-menerus menyerang istana dalam rangka untuk menyelamatkan Anies agar jangan sampai menjadi korban kejahatan politik istana dengan memanfaatkan instrumen hukum untuk mencopet Partai Demokrat yang bisa membuat koalisi perubahan berantakan. Dan jika itu benar, Partai Demokrat jatuh ke tangan kubu Muldoko, bisa dipastikan Anies gagal mendapatkan tiket capres dalam kontestasi Pilpres 2024. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.